Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kencukenian. Ketemu lagi kita dalam aksi acara Mance. Ini nama acaranya Mance, manjangin cerita. Jadi dia ceritain sedikit, kami manjangi. Cerita sedikit, kami panjangin. Terus kami panjangin sampai subuh. Kencukenian, seharusnya tadi kita 19.45 on time bisa, cuman tadi kita ada beberapa hal yang harus dibahas. Ternyata reunian. Wah, elah, antara narasumber dengan host. Kakak senior galah. Pendengar. Kakak senior. Kebalik. Oke, Kencukenian yang lagi dengerin di 100,8 FM, yang ada di rumah ataupun di tempat kerja dan juga dalam kendaraannya, tetap hati-hati, semangat selalu. Dan juga yang sedang mendengarkan melalui streaming kita www.serasan radio serasan 100,8fm.com, dan yang sedang menyaksikan kita live di Facebook dan Instagramnya Serasan Radio. Malam hari ini spesial, kita ngundang anak-anak muda. Anak muda. Masih muda. Balik kena marah ini. Ayah ngomong anak muda pasti nitip omongan itu. Malam hari ini Kencukenian, seperti flyer yang kita sebarkan, kita akan ngebahas tentang kuda, memanah, dan juga coverboy. Spesial kita undang coverboynya kuda berarti ini. Jebakan. Iya. Kencukenian, malam hari ini kita undang ngebahas tentang kawan-kawan kita dari Tanjung Inim yang berkegiatan positif untuk masyarakat sekitar. Di samping kiri saya ada Mas Adi Santoso. Ya. Assalamualaikum Mas, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Beliau adalah penggiat, pemerhati, atau pengamat, boleh, atau pelaku Mas, atau terdakwa? Terdakwa. Selain terdakwanya. TSK ya. Beliau ini adalah mempunyai Mas, komunitas ya? Komunitas berkuda dan memanah ya. Betul. Dan lebih konsen ke anak-anak ya. Betul. Sengaja anak-anak supaya ibu-ibunya ikut. Bapak-bapaknya juga. Bapak-bapak dibela Mas. Kemudian di sebelah kiri beliau adalah Mas Budi Alamsyah. Masya Allah, beliau lebih cenderung ke memanah ya. Saat ini masih memanah. Nanti ke depan ya tetap lebih dari memanah. Berkuda juga. Ya, ikut berkuda, biar ganteng. Tergantung ini request ya. Memanah, ini berkuda. Sebelah kanan ini sih. Oh, coverboy. Sebelah kanan saya adalah, silakan Mas. Viko. Viko. Beliau ini adalah penggiat panah juga. Mana juga? Gila, panah, kudo. Pernah. Jelas. Panas asmara. Oke, Kencukenian, kita akan ngebahas tentang memanah dan berkuda. Pertama ke siapa? Mas Adi ya. Iya, baik. Beliau ini Kencukenian sibuk sehari-hari bekerja, tapi sempatnya ngurus kuda. Betul. Ada pengalaman ini Mas, yang berkuda. Iya. Latar belakangnya kenapa bisa tiba-tiba? Oke, kalau latar belakang sih sebenarnya mungkin dulu itu karena di perusahaan swasta gitu. Oke. Emang kesehariannya pasti Berkuda. Oh bukan. kerja ya, sibuk gitu kan. Bingung nih hobi apa gitu. Awalnya memang dari panahan. Oh, panahan dulu. Iya. Dari usia berapa memanah? Udah termasuk ini sih. Umur? Mungkin itu di 21, 22. Enggak dong. SD. Oh. Kita mulai sudah dewasa. Oke. Jadi panah ini kalau mau dikenalkan ya nggak memandang umur gitu. Kapanpun kita mau belajar ya bisa. Oh, tidak terlalu dari usia dini atau apa gitu dia. Ya awalnya dari panahan, lalu memang tujuannya akhirnya ini kan, namanya panahan ini kan ada tingkatannya. Okay. Nah kalau yang modern paling tingkatannya di jarak. Oh, jarak ataupun alat. Tapi kalau di horsebow atau panahan tradisional ini, dia nanti tingkatannya paling tinggi ya di atas kuda itu. Di atas kuda. Betul. Jadi memanah sambil berkuda. Gitu. Memanah sambil berkuda. Betul. Ya. Dia mana yang diutama Mas?
memanah dan berkuda. Sekarang apa tuh mulai diperkenalkan. Ya, kalau Di mana? gini, kalau apa namanya panahan berkuda itu tentunya kan ini kan olahraga sebenarnya paling tua sebenarnya. Berkuda. Iya, berkudanya panahan Oh, karena oke. tertua. Kan kalau kita bicara sejarah ini kan hampir sepertiga dunia mungkin dulu ditaklukkannya dengan kedua hal itu gitu. Ya, benar. Tetapi saat ini menjadi olahraga dan ya itu malah kadang terbalik ya. Hal yang sudah terjadi saat dulu gitu kan, Ya. sekarang jarang diminati karena memang anggapannya itu betul. Mungkin kata orang-orang mahal nih pasti gitu. Belum tahu. kan. Olahraga mahal. Iya, betul. Oke. Padahal sebenarnya nggak mahal-mahal. Nggak mahal banget. Iya. Kalau kita bempas sokongan. Cukup lah. Jadi dulu awalnya justru memanah dan sekarang. Ya, dulu memanah Ka- sempat ke Sorry, katanya Mas atlet juga Mas Adi. Ya, dulu ikut di Porprov Kalsel tahun 2017. Ikut yang busur modern. Porprov Kassel. Ya, tapi ikut di organisasi di cabur itu Perpani. Oh, Perpani ya. Ya, lalu kita bangun di sana Pordasi, Persatuan Olahraga Berkuda. Kalau berkuda kan dulu ada tuh paling yang mengenal pasti istilah kuda itu polo, pacu. Oke. Kalau ada equestrian yang jumping gitu. Nah, saat ini alhamdulillah berkuda memanah itu masuk di dalam cabur koni gitu. Oh, di koninya. Betul. Sorry. Jadi kalau kita nyebutnya olahraga berkuda memanah. Pordasi Berkuda Memanah. Oh, organisasinya. Iya, betul. Organisasinya adalah Pordasi Berkuda Memanah. Pordasi Berkuda Memanah. Bermanah. Pordasinya kan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Oke. Ditambah belakangnya Berkuda Memanah. Oh, berkuda memanah Iya. ya. Itu kok Mamas aslinya mana kok bisa Kalimantan? Curiga deh Kalimantan tuh mendoknya nih, Cuy. Ini, Cuy. Iya. Kalau asli Lampung. Asli Lampung. Lampung. Iya, kerja ke namanya siap ditempatkan di mana Oke. saja ya kan. Lampung mana? Lampungnya di Lampung Selatan, di Lampung. Jati Agung. Apa? Jati Agung. Oh, Jati Agung. Iya. Oke. Oh. Pinggirnya Bandar Lampung lah. Oh, jadi justru lahir besar di Lampung. Betul. Kerja ke Kalimantan. Kerja di Kalimantan, Baru pindah ke sini. baru pindah ke sini. Iya, Dan di sini baru mau apa? Mengembangkan lagi. Tahun berapa masuk Muara ini, Mbak? Tanjung ini, Mbak? Tanjung Enim November 2021. Oke, 2021 Tiga November. Berarti bulan depan, Cuy. Ulang tahun. Rayaan. Udah jangan Cuy tidak tahu. Uang makan. Jangan ini diem mana gitu. Bagaimana rasanya Mas perbedaan Kalimantan dan Tanjung Enim? Perbedaannya di sini mungkin lebih kompleks ininya ya. Karena kalau di Kalimantan itu mengembangkan suatu komunitas itu lebih cepat. Oke. Jadi kalau di mungkin Sumatera Selatan lah, seperti Lampung juga sama. Iya. Mungkin kalau di Lampung bisa lebih cepat, cuma apalagi kita yang masih agak jauh dari ibu kota kan, ibu kota provinsi maksudnya. Itu kesulitannya dulu sempat mungkin tumbuh besar ya Pak Budi ya. Awal-awal kita bangun komunitas, namanya Enim Horseback Archery ya. Oh, ini di Tanjung Enim Di ya? Tanjung Oh, Enim. oke. Kita ajak langsung dewasanya, Oh. tetapi nggak tumbuh. Ya. Karena mereka sibuk semua, Mas. Sibuk. Banyak Dan- gawe. Iya, Ya, benar. kebanyakan karyawan swasta kan. Kayak kita Banyak belum gawe. masuk. Belum masuk Banyak gitu. gawe. Banyak gawe tadi. Oke. Cuma setelah itu kesini sempat vakum. Alhamdulillah sekarang kesibukan udah agak mereda kan. Mereda, Saya ya. juga, ayo Pak, kebetulan ketemu beliau gitu. Oke. Pak Biko, Pak Budi juga. Sebenarnya Pak Budi sudah aktif di lama Memanah. ya Pak ya. Udah lama. Semenjak datang ke sini beliau udah aktif. Habis itu ya Pak, kita aktifkan yang anak-anak gitu. Karena Oh, oke. kayaknya membangun yang dewasa ini kan tahu sendiri Pak, kalau udah tercampur Udah jadi batu. Iya. jadi batu ya. Jadi banyak mungkin ya Pak ya. Kita yang baca lagi gitu, ya. dinasehati itu. Betul. Jadi kita bangun dari anak-anak, ternyata antusias dari orang tuanya juga Bisa support ya, Itu. jangan mendukung ya. Iya. Alhamdulillah sekarang udah 29 anak. Itu pun Wow. masih kita Nolak. nolak. Oh, oke. Gitu. Itu usia mereka rata-rata Ada yang 4 tahun. 4 tahun? Ada 4 sampai di mungkin 12 tahun. 12 tahun. Anak-anak ini yang Mamas didik, apa ya? Maksudnya antara pria dan wanita banyakan, Man? Hampir imbang. Sama. Oh, Jadi, imbang dia. Ya, 15, kalau 30, 15, 14. Oke. Sekarang dengan siapa? Mas Budi, saya panggil Mas aja ya. Iya, Mas Budi. Masih muda, Pak. Masih muda. Apa opung. Opung Poltak. Ini Mas Budi, bagaimana ceritanya bisa bertemu dengan Mas Adi ini gimana ininya? Awal-awalnya ya. Jangan sedih Mas.
Alhamdulillah. Ya. Awal-awal kita mana ini sebenarnya belum pernah ketemu kita. Oh. Iya. Tapi Mas Budi awalnya dari memanah. Dari memanah. Dari usia berapa tuh? Udah dewasa ada. Oh dewasa juga ya. Udah dewasa. Oke. Udah berkeluarga. Waktu mengenal panah. Iya, sudah berkeluarga itu. Awalnya itu malah dari kawan itu. Oh. Dari kawan. Jadi dia pertama kali bikin busur panah ya. Tapi dari PPC zaman dulu. Oh PPC. Dari PPC. Pipa. Dari PPC. Bentuknya kayak busur modern standar nasional ya. Nah, dari situ dikenalkan sama kawan ke Masjid Jami. Oh si Jami ya, Ya, yang di belakang ya. Awalnya dulu Masjid Jami itu sambutannya lumayan senang. Senang. Tahun berapa tuh ininya? Mas Budi? Apa ya? Sebelum corona sebelum Sebelum Covid. corona itu, Iya. corona itu. Jadi 5 tahun sebelum corona kayaknya. Oh, perintis berarti beliau nih. Iya. Berarti Awalnya dah. wajar kalau beliau traktir kita makan-makan. Wajar. Perintis. Perintis. Masih buka warung sate. Yang ulang tahun ini yang traktir. Oke, jadi nah waktu itu berapa ini? Apa pesertanya anggota? Rata-rata anggota waktu itu lebih dari 20 lah waktu 20 itu orang, anggota. oke. Iya. Dewasa semua tuh. Oh, dewasanya. Dewasa semua. Justru dewasanya zaman Dewasa itu. ya. Karena waktu itu kan pengenalan kan olahraga panah ini kan larinya ke sunah dia. Ke? Karena dari masjid Jami kan. Oh, ya, Jadi kan siap. mereka kan sunahnya dikejar. Oh, siap. Sunahnya. Jadi mulai dari perkenalan itu dengan Ustadz Zarkoni. Siap. Nah, Ustadz Zarkoni, dari Ustadz Zarkoni sama kawan-kawan bentuklah itu klub dulu. Klub itu, klub panah. Tapi belum resmi. Heeh. Masih apa namanya? Komunitas. Kalau komunitas, Kumpul-kumpul lah. kumpulan. Cuma sudah ada namanya tapi belum Belum ada ini. dilegalkan. belum Kumpulan. disahkan gitu kan. Kami belajar itu sama-sama. Jadi belajarnya itu udah ada gurunya otodidak. Jadi gurunya HP ya. HP. Gurunya HP. Iya. Oh, bukan Jadi Mama, lihat- bukan Mbak Majid, bukan. Oh, enggak ada. Jadi ngelihat dari YouTube, oh kayak gini nih Oh, kan. cara justru belajar memanah itu dari YouTube. Dari YouTube, Iya, oke. karena guru langsung udah ada dulu. Heeh. Nah, dari YouTube. Kayak tadi udah bener nih, ikuti dari YouTube. Kesininya kawan-kawan juga mulai banyak itu. Pak. Nah, jadi busur itu awalnya itu kami buat sendiri dulu. Buat sendiri. Kalau zaman dulu lihatnya dulu busurnya apa ya? Kayak busur kompon tapi bukan kompon ya. Oh. Busur modern ya. Wah, busur modern. Jadi awal-awal udah kayak pemain kompon. Bukan pemanah. Hah? Bukan pemanah. Pemanah, tapi busurnya tuh Busurnya beda. beda. Busurnya beda ya? Belum standar. Berarti sorry, Mas, kalau dia ini tembak di panas set, dia ke kiri apa ke kanan? Apa lurus dia? Oh, tergantung. Oh, tergantung. Tergantung ini archernya itu. Archernya tuh. Iya, kalau archernya tembakannya bagus, terus ke depan. Oh. Ya kalau archernya kurang bagus ya kanan ke kiri, Ke kanan, ke atas kiri. ke bawah. Pemanahnya. Jadi apa tuh namanya tuh justru pertama kali tuh belajarnya dari pelatih luar negeri ya. Ah, iya. Iya benar. Namanya Benar. tuh, Pelatih luar negeri. Luar negeri malah keren malahan. Besar modalnya. lupa itu. Ada itu pemanah dari luar negeri itu yang lagi tenarnya dulu pemanah cepat agak. Oh. Iya. Saya lupa itu. Mehyo susah. Mihai. Hah? Cosme. Cosme. Ah, Cosme Mihai. Nah, itu acuan kami dulu itu dulu. Oh ini nih, bagus ya. Ya banyak. Oke, seru kan Jogonian cerita tentang memanah dan berkuda. Awal cerita bagaimana para narasumber kita ini memulai hobinya Iya. untuk bisa belajar memanah. Nah, kalau ini Mama setelah ikut memanah setelah putus kontrak foto model. Iya. Iya loh. Awalnya malah bisa pecah. Awal ikut memanah itu diracun, Pak. Sama ini. Ini sama beliau nih. Bahaya kamu gimana. Jadi kan modenya tempat- diracun ini. Tempat tinggal itu kan sebelahan. Sebelahan. Oh. Nah, oke. aku nih orangnya seneng ngumpulin anak-anak, Pak. Oke, siap. Main tradisional kayak gitu, Pak. Ah. Aku paling seneng buat apa mainan tradisional. Oke. Nah, kebetulan cerita nyambung sama Sama Mas Sadi Adi. nih. Waktu itu Mas Adi sebagai pendat baru Aku yang datang malahan.
Bukan, maksudnya Baru Mas Adi itu baru pindah ke sini, baru pindah ke Tanjung Indi Bapak? Udah lama. Sudah lama. Oh. Sudah lama. Baru ketemu. Oh, baru ketemunya, itu. oke. Nah, terus yaudah Mas kita buka panan deh. Serius Mas. Ya. Akhirnya ya aku diajari beliau cara memanah dan Cara sebagai memanah. guru aku bukan luar negeri, Oh, iya. lokal. Lokal. Produk lokal ya Mas. Produk lokal. Oke. Nah dari situ berkembang. Totalnya bener-bener jadi. Jadi ya. Terus, Sekarang udah banyak anak-anaknya. Terus yang dulu vakum-vakum bapaknya mulai datang lagi. mulai datang lagi. Ibu-ibunya minta pula. Oh gitu. Berarti yang kemarin yang dari tempat Mas Budi banyak yang bergabung ke sini atau Belum. Nah, Belum. belum ya. Nah, ada sebagian ya dari Ya, teman-teman sebagian teman itu dia. Mas Adi sebagian ada yang sudah datang. Tiap hari latihannya sekarang di Seminggu sekali. seminggu sekali Seminggu tiap hari Rabu sore. Rabu sore, Rabu sore. jam Jam 4. 4 lah. habis asar ya. Ya sekitar waktu 1,5 jam ya Pak ya. Ya. Terus 1,5 jam ya. Jadi latihan memanah, istirahat mereka main gerobak sodor. Kebak Sodor. Tradisional, Oke. perang tradisional, main caingkling, Oke. main pati lele. Oh, Bentengan. yang tadi yang Bentengan. sekitar 30 orang adik-adik kita di sini. Iya. Di sini. Oh, jadi dia mana dapat bonus main caing Tradisional. Mereka nanya, apaan sih main enggak ngerti Tanya, gua. tanya. Bener. Tanya mereka. Oh, tanya? Nggak Oke. ngerti. Nggak mudeng apa-apa. Oke, Kanca Kunian, jadi di sela-sela adik-adik kita ini berarti memanah untuk nanti pada akhirnya memanah sambil berkuda tadi. Insya Allah. Nah, itu ada permainan-permainan yang Tradisional. coba di share ke adik-adik itu. Mereka nggak tahu sama sekali Nggak tahu sama sekali Pak. Jadi kita ngajari dari nol. dari nol lagi. Berarti biaya privatnya ada biaya tambahan. Ada 100 juta. DP rumah depan tuh. Enak. Rumah Firman tuh DP kayaknya. Nah, kita anak-anak senang, kita ikut senang Ya, Pak. oke. Orang tuanya gimana tanggapan orang tuanya? Anak kami dan diajari memanah Bu, berkudung, apa diajari? orang tuanya mainan malah ini? mau ikut main Pak. Oh, malah ikut main. oke. Main gerobak sodor ya. Oh. Gerobak sodor ini. Teriak-teriak. Ibu-ibunya, Kakek ibu-ibunya. Seru. Oke, Mas Adi, sekarang kita balik ke kuda, Mas Adi. Apa ya tadi kan bagaimana cara image-nya olahraga berkuda kan image-nya kan tadi kita awal mahal ya. Mahal. Nah, apa nih meyakinkan adik-adik kita jangan sampai nanti adik-adik udah latihan udah senang sama ini berkudo beli Iya. kudo. Nah, apa? Gak ada kepala dia. Jadi kalau karena kuda ini kesannya mahal, ya tetap mahal. Tetap mahal. Nah, nggak bisa kita katakan murah karena beda dengan motor. Orang hobi motor, Oke. dilap-lap, dikandangin, ditaruh di kamar, udah nggak perlu biaya bulanan. Tapi kalau Oke. kuda ini kan pasti harus terus berjalan gitu. Tapi kita kemas gimana caranya supaya kesannya tidak mahal. Tapi continue, tetap ada uang, ya istilahnya terima kasih ke kuda lah atau ke pemilik, karena kita kan harus continue terus nih, harus berjalan. Pemilik kuda juga seneng rawatnya, Iya. apa namanya, tetap pengennya mungkin nambah gitu kan dengan adanya kegiatan yang kita jadikan gitu ibaratnya gitu. Karena kalau nggak seperti itu kesannya akan ya kuda ini karena banyak, ada yang harganya murah, ada yang mahal. Oke. Gimana caranya kita untuk supaya masih tetap terjangkau lah, bukan perkara ini mahal atau murahnya Iya. gitu. Tetapi bisa kita apa namanya gapai gitu olahraga ini Olahraganya. ke masyarakat yang luas, lebih luas tentunya seperti itu. Karena kalau mau ngenalin ke anak-anak ini ya agak tantangan juga gitu. Iya. Karena kan anak-anak apalagi belum tahu gitu. Berkudanya. Kanca Kunian, minggu yang lalu Mas Adi bersama kawan-kawan itu ke Plumeria, Ya. Eco Park. Di sana ada kuda, adik-adik ini diperkenalkan ya. Horsemanship. Itu kalau di dalam dunia olahraga berkuda disebut apa nih kegiatan kemarin itu? Horsemanship. Horsemanship itu semacam ini loh kuda gitu. Jadi bonding, ngenalin. Oh kan kemarin kalau kita lihat anak-anak itu mau megang kuda aja takut Pak. Iya, benar. Bagaimana kita mau berkuda gitu. Oke. Megang aja takut. Jangan-jangan baru itu pertama kali melihat Betul, kuda. ngelihat Jadi, aja, Pak. ya, berkudanya ya. Iya. Oke. Jadi dari apa namanya. Nah, bedanya dengan mungkin orang member ya. Kalau member itu mungkin datang berkuda. Naik doang. Tapi udah. kalau Oke, naik oke. doang, kalau kita enggak, kalau bisa pemanah berkuda itu ya tahu caranya gimana ngerawat kuda, memperlakukan kuda dengan baik, lalu apa namanya merawat, megang yang benar gimana, masang peralatan bagaimana, membersihkan kandangnya bagaimana. Oh, gitu. ada Iya. kita Ada, ya. sudah Iya, mulai sampai- di ini di Iya. di itu di Karena mereka- kan gini Pak Panggi, jadi kalau anak-anak sekarang kan gampang temperamen, gampang mungkin mohon maafnya kan males gitu kan bersihin kandangnya gitu.
Kemarin ditanya aja simpel, siapa yang sering membersihkan kandang kamarnya? Kamar tidur. Gitu. Oh, Ada yang oke. tunjuk tangan gini, kuda nggak bisa membersihkan kandangnya sendiri gitu. Harus ada orang segala macam. Kita sebagai manusia jadi anak ya bangun tidur membersihkan kandang, kita bukan kuda gitu. Oh. Jadi dari situ mereka coba kita kenalkan sedikit-sedikit tentang kehidupan juga. Jadi banyaklah horsemanship ini ilmunya sangat luas Sangat gitu. luas. Harus kuliah khusus. Benar. Ada ya? Kuliah khusus. Alhamdulillah kita bisa dengeri langsung dari Iya, benar. pelatih lokal. Dapat ilmu. Anak-anak pertama masuk kandang kuda, bau. Oh, Iya. Nggak mau masuk kandang. Nggak mau. Yang adik-adik kita kemarin Iya. itu pas dibawa ke Plumera itu. Tapi akhirnya mau. Bahkan berani megang Kotoran. kotoran Oke, kuda itu siap. pakai tangan masuk. Oh. Kan dikasih penjelasan, setelah ini kan cuci tangan, pakai sabun dan sebagainya. Sorry, waktu kita mau adik-adik kita mau bawa ke Plumeria, sebelum sudah dikasih tahu belum bahwa mereka ini sekarang belajar memanah, yang pada akhirnya nanti akan Sudah. berkuda? Ya. Sudah. Oh. Jadi memang tapi kan nggak kita paksakan karena Iya. minat anak ini kan Beda-beda. beda-beda gitu. Jadi kalau nanti misalkan orang tuanya mendukung, karena kan pasti ada biaya tambahan. Iya. Nggak mungkin nanti kita pasti bensin lah kan, Iya. daripada ke tempat lokasi dan lain-lain itu perlu. Tetapi kalau kita dari yang ngisi kegiatan lah, kami emang pure ingin olahraga ini berkembang dan khususnya untuk Sumatera Selatan ini kan masih sangat minim. Untuk atlet berkuda memanah. Bahkan ya harapannya bisa lahir atlet-atlet muda itu dari bumi Serasan Sekundang gitulah. Setuju. Untuk di Sumsel gitu. Ya bahkan semoga bisa mewakili Indonesia gitu sih kancah internasional gitu. Dan tempat paling asik hanya di Plumera Eco Park. Plumeria, betul. Karena Gitu. kudanya Kudanya- betul besar gitu. Dan sekarang alhamdulillah perawatannya tuh sangat luar biasa bagus gitu. Berarti kan Mas ada ukuran-ukurannya Mas yang Betul. udah layak untuk Panah, untuk memanah. untuk memanah, untuk ditunggangin segala macam itu. Ya, karena nggak cuma orangnya, bahkan kudanya itu harus berproses gitu, harus dilatih, mengenalkan busur. Karena kemarin kan sebenarnya baru kita tembak busur kaget ya. Kudanya? Iya, Oh, kaget. oke. Nah, setelah itu lama-lama ya bisa, insya Allah bisa kalau kita latih. Itu diajarkan kudanya itu, dikenalin Dia apa? panah sama Mas Masa nih? Adi. Iya. Jadi deketin. Dia Caranya lus dulu kepalanya. Ya panahnya itu dielus-elus di kepalanya itu. Iya benar. Oh, oke, baru nurut. Pengenalan untuk kudanya itu. Kalau dengan aku untuk kopi pahit. Aduh. Oke, Kanco Kunian, seru ngobrol kuda. Kita nanti ngobrol lagi tentang apa langkah-langkah berikutnya untuk mempopulerkan olahraga berkuda memanah ini. Kemudian juga supaya masyarakat kita semuanya, terutama yang berdomisili di Muara Enim, bisa menikmati, bisa melaksanakan. Insya Allah hobi bisa menjadi hobi. Orang yang ngajarin sudah ada, terus kemudian tempatnya juga sudah ada di Plumeria. Kanco Kunian, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Udah 2 kali ini kita dipindah hari ke Rabu malam. Rabu malam Mance Kunian, acara Mance spesial untuk kawan-kawan seluruh masyarakat Muara Enim bisa hadir di sini untuk ngebahas sesuatu yang insya Allah membawa hal yang positif bagi kita semuanya. Yang malam Rabu 45 menit only plus khusus untuk podcast Zoom. Jadi yang di Kalimantan tuh. Misalnya Kalimantan siapa nih sana? Bisa yang di Lampung. Nah, nanti dia sana, kita di sini Zoom. Ngebahasnya musik, budayaan, yang ringan-ringan lah. Ini kita lagi konfirmasi sama ini Menteri Keuangan Pak Purba itu. Belum bisa. Pak Purbaya. Hebat nih aneh nih. Kalau dia kita undang Mantap gitu. ngeri gitu. Itu kuda butuh batuan berapa kuda? Saya punya Ada dana sisa, ya. 3 triliun ini. Nah ini kalau Menteri Kemarin ngomong. yang disita kemarin untuk beli kuda. Banyaknya gitu duitnya. 13 ya. Kanco Kunian, Mance kita bawa sengaja untuk sesantai mungkin acaranya.
dengan beraneka ragam dialog bahasa yang kita gunakan. Oke. Lanjut lagi kita di Manca malam hari ini dengan orang-orang spesial ada Mas Santos. Sorry saya lupa ngenalin Kanco kan. Beliau ini Mas Santos panggilan sehari-hari ya. Kemudian ada Santos Mas kerjaan ini. di mana tuh? Dia kerjaan di Santos. Santos, sekarang Santos belum lama sih, baru 2 tahun ini. Oh 2 tahun Mas. Oh iya di Santos Sugiran. Kenal ini. Kemudian ada Mas Budi dan juga ada cover boy kita. Paling senior ini. Lama terkenal nih cover boy. Ya, jangan kemana-mana pokoknya. Oke semuanya lanjut lagi dengan Mas Santos. Yeah. Mas, bagaimana caranya kalau misalnya ada adik-adik kita pengen bergabung di komunitas ini? Kalau saat ini memang masih overload ya mungkin. Overload? Karena kita pengennya efektif gitu, kegiatannya efektif. Tapi nanti misalkan ini udah berjalan sampai di akhir tahun ini nanti, bisa kita mungkin nanti yang udah udah bisa, Pak Budi mungkin nanti megang yang memang sudah perlu profesional, yang perlu dilatih untuk akurasi gitu. Nah nanti baru kita terima baru lagi. Nanti sistemnya ada link yang kita share. Nah, jadi melalui link nanti pendaftaran. Memang kita ada nanti 2 kali percobaan, anak-anaknya minat nggak gitu. Mencoba minat nggak. Ketika dia 2 kali anaknya pengen lagi gitu, berarti ada minat dari anak itu. Baru trial. Iya, trial 2 kali baru nanti mengisi administrasi. Nah, gitu kan. Kenapa kita ada administrasi, tetap kita ada seperti itu karena kita satu tidak ada sponsor, yang kedua panahan ini harus tetap ada bantalan perawatan target panahan. Seperti dia memanah hatiku. Tapi jangan orang. Karena Evafoam lah itu, jadi Evafoam supaya ya untuk operasional lah, lebih ke operasional. Kalau dikatakan murah ya enggak juga, mahal ya enggak juga. Nah Mas, dalam ini kita memanah itu ada bantalan ya? Bantalan target. Busur. Kemudian anak panah. Nah terus yang ininya namanya? Itu busur. Oh itu busur anak panah. Iya. Itu kalau nilai rupiahnya lebih relatif kalau yang mau. Masa berapa kali kita nggak jajan? Oh enggak. Jadi kalau relatif murah sih ada di 300-500 sampai nggak terhingga. Nggak terhingganya karena banyak banget variannya. Beda-beda ya. Tergantung selera ini ya. Kualitas. Tapi saya potong dulu. Untungnya enggak. Potong gitu. Untungnya Mas Asdi ini dia sosialnya bagus. Yang apa? Sosialnya bagus. Sosialnya? Dia memperingan anak-anak ini atau orang tuanya untuk beli anak panah ini, dia bisa ada kayak arisan. Jadi nggak memberatkan. Jadi pada akhirnya anak-anak kita, adik-adik kita ini mempunyai alat sendiri. Oke, keren. Jadi murah sedikit nggak terbebani. Nggak terbebani benar-benar. Kalau misalnya 500.000, anggaplah berarti 50.000 sebulan. Bulan ke-10 udah dapat. Iya kan? Kalau aku nggak ngomong tadi, beliau nggak ngomong pasti kan. Udah galak. Makanya aku ngomong. Masih ada rasio. Dan memang ini nggak pure untuk semua bayar bulanan gitu, karena memang ada sebagian yang nggak ditarik biaya. Nggak kita tarik juga karena ya dilihat yang latar penting belakang. Minatnya tinggi. Ini minatnya dulu ya. Kalaupun nanti orang tua memang terkendala masalah biaya pun kita toleransi juga gitu. Nah Mas, gimana waktu pertama kali adik-adiknya kita bawa ke Plumeria tadi itu kan, bawa ke Plumeria, melihat kuda segala macam, maksudnya itu apa yang ada yang mereka terucap lah ya, ngebayangin kuda tuh ini bentuknya bener nih kakinya 4. Kan? Sebenarnya mungkin ekspektasi dari orang tua dan anak-anak juga nggak sampai ke situ banget gitu ya, karena taunya mana mungkin kan, ternyata kita kenalkan itu mungkin nggak cuma ini, nanti lebih lah dari ini. Karena saya juga sebenarnya aktif di pencaksilat gitu, aktif di berkuda dan panahan ya. Kalau bisa kita kasih basic masalah martial arts kan, maksudnya kayak seni bela diri, permainan tradisional, berkuda, memanah. Nah, ketika datang ke sana kemarin tuh sudah mungkin hampir 4 hari ya Pak Abdu. Kita kabarkan dulu, anak-anak ya udah seneng. Taunya di mana gitu. Sebenarnya kan ada 2 tempat, tetapi kita rekomendasikan ke Plumeria. 1 memang tempatnya udah tertata rapi kan.
dan aman untuk anak-anak. Karena sebelumnya udah kita survei, udah komunikasi dengan owner juga, pengelola, bahwasanya Pak kami mau bawa nih anak-anak gitu, sekitar 28 anak kemarin ya, 28 anak masuk sana, ya udah alhamdulillah jalan sampai makan siang kan, semua berjalan alhamdulillah lancar gitu. Orang tua yang dampingi berapa banyak? Hampir semua. 20, ya hampir 50%, jadi Lebih. ya 50 orang. 50 orang total ya, Masya Allah. Berapa jam kemarin sana? Total dari alhamdulillah on time di jam 11 udah selesai sih, udah sampai makan dari jam setengah 9 ya Pak ya. Oh dari pagi? Dari pagi. Okay. Harapannya jam 8, cuma kan Biasalah. Iya. Indonesia. Justru kalau on time kita juga bingung ya. Bukan orang Indonesia itu berarti. Apa sih on time ya? Mana ini gitu kan? Ini di mana saya? Kok bisa on time? Betul. Oke. Nah, Mas Budi sendiri awal bisa suka memanah dan berkuda apa nih yang gimana ceritanya? Kalau yang memanah itu senang ya. Melihat uang memanah senang. Nah, kalau yang berkuda ini dari Mas Adi nih. Oke. Ya, dari cerita-cerita kawan-kawan yang dari pindahan dari Kalimantan kan, ketemu pertama Mas Toyib dulu. Oke, Mas Toyib. Nah, Mas Toyib dulu kan, ketemu sama dia pertama kali kan, cerita tentang kuda. Wah, ini cocok ini, ya kan? Mana berkuda, mananya sudah, ini berkudanya belum ini. Iya. Nah, jadi begitu tertarik dengan berkudanya itu. Jadi sekarang memanah, belajarnya berkuda sama Mas Adi. Oke, Insya Allah. Jadi apa kolaborasi ya? Kolaborasi. Ininya apa tuh tim jadi satu teamworknya. Iya, ini lagi kita bangun juga lah. Lagi bangun, Nanti oke. ke depan pengennya ya kan Tanjung Enim ini kotanya kecil lah, bukan kota ya. Ya insya Allah ya kan, karena tujuannya kan Village. village. Village Jadi ya. kota wisata gitu ya. Bahasa mana Jadi Jawa Bahasa ya? mana itu? Iya nanti pengennya kan di sana maju, pengennya kita kembangkan ke Muara Enimnya gitu. Oke. Gitu ke depan supaya apa organisasi ataupun kumpulan ini tumbuh, manfaatnya ya untuk anak-anak luas gitu. Karena zaman sekarang ini kan pergaulan sangat luar biasa. Ya, benar. Nah, kayak ini siapa? Nama sendiri Cover Mas boy tadi? ya? Cover boy tadi sorry. Angkatan tahun berapa, Mas? Ini lahir, Pak. Nah, mulai kenal memanah Baru, Pak. baru Belum mulai. setahun. Iya. justru awalnya ini, Bang. Dia kenal Mas Adi. Karena Mas Hadir itu. Dan aku Ngobrol. Oke. orang yang paling senang bahagia anak-anak. Oh, Nyambung lah. nyambung gininya Oh. baru apa tuh barat kayak apa tuh gayung bersambut lah ya. Iya. Dia beli Akhirnya, gayung dia beli gayung dak bayar tuh sambit gitu. Akhirnya latihan memanah pas, wah asik juga ini. Oke. Asik juga. Ketagihan. Nah, tadi adik-adik kita tadi tuh apa arisan peralatan memanah. Ah, Itu itu ide dia. awal dari Mana? Mas tuh? Adi. Mas Adi yang ngasih ide Memang itu ya. beliau baik hati lah. 2029 lagi kalau ada Iya. pemilihan kades ini, Pak. Boleh Kak. Pemilihan kades. Jauh. Jauh nih. Jadi ya. kalau anak-anak dipermudah, orang tua nggak dibebani dengan beli alat-alat. Jadi Oh, oke. dibuat arisan sama Mas Adi. Oh. Biar mengangsur, jadi kan nggak terbebani sekali. Iya, oke. Gitu. Sekarang udah berapa anak-anak ini yang sudah memiliki? Sudah dipesan semua? Berapa udah? Pesan? 14. Udah setengahnya berarti? Enggak, lebih sih, hampir Oke. 20. 20 ya? 20. Oh, udah hampir itu lagi habis ya hampir kan? semua. Hmm. Karena nanti kalau pas tanding tuh harapannya kan punya sendiri-sendiri. Oke, iya Dan benar. Nggak perlu latihan adaptasi harus lagi. juga, Pak, Iya, Adaptasi. udah alat sendiri ya. dia. Iya, alat sendiri. Karena kan kita pengen organisasi ini tumbuh nih. Mm-mm. Kalau cuma mau latihan terus nggak punya alatnya bagaimana juga? Gitu. Iya. Harus Dan- punya. Yang Dan jelas kita di kan nggak sini- bisa ngandelin eksternal juga. Gitu. Iya, benar. Sementara deposito terus berkurang. Iya, betul. Di sini nggak cuma untuk bermain atau ngelakuin hobi, Iya. berprestasi juga. Prestasi. Allah. Iya. Nah, itu orang tua, adik-adik kita kemarin gimana, Mas? Pas dibawa ke Plumeria, kita perkenalkan dengan kuda. Apa ini nih maksudnya latihan memanah tapi next akan berkuda. Berkuda. Kita perkenalkan sama orang tua mereka seperti Iya, itu, oke. Kita kenalkan karena ya kita pahamkan juga olahraga berkuda itu seperti inilah. Kemarin juga kita tunjukkan juga kan panahan berkuda itu bagaimana walaupun baru spontan ngelatih kudanya gitu kan. Iya. Oh seperti itu. Ya sampai heran juga, bisa kayak gitu ya gitu. Karena sampai di titik itu pasti ada proses. Nah Iya. prosesnya itu bagaimana ya pastinya penuh pengorbanan juga gitu. Mm-mm. Baik itu material, waktu dan lain sebagainya. Gitu. Mm-mm. Yang nantinya ya orang tua, ternyata dengan kegiatan ini ada kegiatan kayak gini juga, Mbak. Kaget juga.
ke Plumeria kemarin. Ada kegiatan horsemanship, nanti apalagi namanya nih kan pasti tabu lah nama-nama itu, dan alhamdulillah terfasilitasi juga. Mas, berkuda, memanah, berkuda memanah, itu biasanya usia berapa seorang anak tuh sudah bisa naik kuda dan bisa memanah di usia? Tergantung orang tua juga sih ya, dan anaknya. Ada yang 5 tahun Oh, pun 5 ada, tahun? iya. Oke. Dan bahkan 10 tahun yang sudah berprestasi ke tingkat internasional pun ada. Dan Umur 10 tahun? ya 10-13 tahun lah, 13 tahun, 10 tahun tuh udah ada. Bahkan yang kemarin mecahin rekor dunia itu dari Indonesia. Indonesia? Panahan berkuda. Karena Siapa? sebenarnya di Indonesia ini kan banyak organisasi. Ya karena Indonesia itu tadi ya. Ya, Indonesia. Jadi ada ini ya, resmi intinya Oke. resmi semua. Kita tidak menyalahkan yang apa paling resmi mana. Iya. Di Indonesia ini kurang lebih hampir 10 organisasi tumbuh besar di berkuda memanah. Dan kemarin dari organisasi ABC, bahkan yang teman-teman yang etnosport yang di Turki, terus International Horseback Archery Association, terus IHAF, banyaklah itu yang di internasional. Indonesia itu termasuk negara yang diperhitungkan untuk olahraga ini. Bahkan itu anak-anaknya top 10, dan bahkan yang rekor dunia itu kita yang megang di bulan ini. Anak Indonesia? Iya. Berarti kita tidak perlu naturalisasi ya? Nggak ada perlu. Banyak Betul. Archernya keren-keren Ini kalau kan gitu. ini bebek Iya. kita dari mana Indonesia? Maaf Luar kalau biasa. boleh tahu dari mana itunya atlet yang Dari Bandung ada, dari Bandung. Jawa Timur ada, Oke. termasuk rata sih. Jadi kan kita juga ada tujuan ini, pengen kan untuk Sumatera dan juga Indonesia Barat, Timur, Tengah. tengah oke ya. Jadi tujuan kita adalah ke timur juga. Jadi kebetulan saya aktif di nasional kan, Ya. di nasional karena kemarin juga eksebisi PON juga saya yang megang, Oke. yang di Aceh, Aceh, oke, gitu. siap. Jadi harapan kami ini semua meluas sampai ke timur gitu. Karena kan teman-teman kita yang di Papua juga ini sebenarnya potensinya banyak. Oh, Yang lebih Papua- besar itu. yang Papua Mana lebih itu? besar Udah itu. kelihatan di Oh, apalagi ya. Kan sudah NTB, panahan ya. NTB NTT gitu. Dia NTB, kate NTT. kudu be mana dia? Ya. Hari-hari mana? Iya. Karena kan sebenarnya kalau dari dulu kan busur ini kan olahraga bukan olahraga ya, malah alat untuk berperang. Sebenarnya kalau kita arahkan peralatan ini untuk hal yang positif, kayak mungkin di Papua gitu dibikinlah kompetisinya. Karena sekarang udah banyak dibikin kompetisi seperti itu. Gitu. Oh. Nah, Mas, siapa tuh namanya tuh? Kuda. Kita selama ini kan masih ini ya dari luar ya. Apa tuh masih kita impor ya. Ya. Apa Mas ya? Karena ukuran kudanya Iya. atau boleh bercerita tentang kuda Mas, keturunan apa yang layak jadi apa tuh yang bisa jadi apa tuh? Bisa jadi diajak untuk menjadi Kuda olahraga. panah. Kuda panah. Iya. Terutama kuda pemanah ini ya. Hampir semua jenis kuda itu sebenarnya bisa. Karena kuda itu hampir sama kayak manusia ya. Oke. Kayak bukan berarti kita kayak kuda ya. Atau kita. Jadi dari karakter, dari sifat, perilaku Oke. itu pastinya sebenarnya bisa dilatih. Nah, Mas, Ah, kuda, ini kuda nih, ini atlet, ah. ada pelatih. Berarti dalam satu tim itu Mas, pelatih kuda, pelatih atlet nyambung jadi satu atau beda-beda orang? Karena kan apa ya? Ya, ya, beda. Harusnya gimana? Iya, kalau di kita sih bisa borhorse Semua. ya. Borhorse itu sebenarnya kudanya satu untuk banyak orang bisa. Cuma ada batasannya. Satu kuda untuk banyak Ya, orang? Bisa. Ah. Nah, cuma kalau untuk ya kita harus banyak sih. Jadi atletnya sendiri, nanti Oke. ada perawat kuda, Ya. ada yang pelatihnya. Pelatih. Pelatihnya pun biasanya ada 2. Iya. Ada orang kadang bisa ngelatih untuk berkudanya, belum tentu bisa ngelatih kudanya. Wow, nah Gitu. ini ilmu Luas, baru Pak. nih. Ilmu Iya kan? kuda Iya. sangat Iya. luas gitu. Jadi PR-nya Iya, panjang kalau soalnya ngomongin yang itu. kita hadapin adalah makhluk hidup kan. Betul. Iya. Oke. Dan olahraga ini satu-satunya yang melibatkan 2 nyawa. Dua nyawa, oke. Iya. Siap. Olahraga mana yang melibatkan 2 nyawa? Iya, iya. Hanya berkuda, memanah, dan Salah juga, satu. ya berkuda lah gitu. Jadi tadi oke. Kuda yang layak untuk diikut sertakan dalam perlombaan. Dia spesifikasinya tinggi. Karena kalau untuk genetik ataupun jenisnya itu kita tidak ada aturan. Gitu. Kalau tingginya dia di atas, kalau sesuai dengan
peraturan organisasi yang berlaku itu tinggi 130. Kudanya? Ya dihitung dari ground ke pundaknya dia. Pundak guys, oke. Ya. Jadi 130 berarti dia bisa masuk. Gitu karena perhitungan dari langkah dan kecepatan. Oke, itu untuk kuda. Kalau untuk atletnya? Atlet kita Ada bedakan aturan masing-masing organisasi tentunya berbeda. Oh, Tapi kalau yang masing-masing di dia. prestasi kita itu ada nanti istilahnya lisensinya ada madya gitu. Atau biasanya junior, senior gitu, middle gitu kan. Gitu. Ada tingkatannya ya. Ada tingkatannya. Seru Kak Joko Nian. Caknya udah baca ngomong sejam di sini. Benar. Enak ya? Betul. Ini baru Siko. Enak yang ngomong. Baru Siko kudo yang diomongin nih. Kan? Apalagi kudo Riko ini. Oke Kak Joko Nian, Mas Santos, kalau misalnya ada adik-adik kita atau orang tua yang saat ini lagi nonton, dia mau bergabung, hubungin siapa Mas? Bisa ke Linknya. mungkin Pak Anggi ya. Boleh, Kakak boleh. Iya, bisa ke media kita banyak juga sih yang mungkin sudah tersebar, langsung komen aja nanti mungkin akan diarahkan. Oke, silakan nanti follow IG-nya IG saya bisa juga. IG-nya Mas Santos yaitu Adi Santoso. Adi Santoso 14118. 14118. Abdi Wati. 118. Tanggal lahir kayaknya Pak. Iya. 14 118 ya, emergency. Nah, iya. Coba cerita dulu Mas. Iya. Ada. Ini dengar Nama mantan Pak. Aman 14 oke lah ya. 14 nih anggaplah apa tuh? Tanggal lahir, 11 nih bulan. Nah, 8 ini. Iya, 8 Hati-hati Mas, ujung 8 kayak. Iya. Lansip. Nggak ada ujungnya. Oke, silakan nanti follow ke IG-nya Mas Santos, Adi Santoso 14 11 8. Yang mau tanya ataupun insya Allah nanti bergabung, nanti insya Allah akan apa tuh latihan rutin berkudanya di mana, di Plumeria Ecopark. Jangan bosan-bosan. Oke Kak Joko Nian, sebelum kita tutup kita pengen dengerin dulu closing statementnya dari para narasumber kita ini yang hebat-hebat ini. Kita mulai dari siapa? Mas Budi Alamsa. Mas, seberapa besar potensi perkembangan dari pertama kali Mas Budi menekunin olahraga memanah ini dan sekarang insya Allah dengan berkudanya, seberapa besar Mas peluangnya untuk Kabupaten Muara Enim? Besar, sangat besar. Besar ya. Ya. Insya Allah sangat besar peluangnya. Dan ikonnya ada di kita. Weh, sini keren nih kan. Kak Joko Nian ikonnya insya Allah inilah dia kita undang malam ini. Besar sekali harapannya ininya Mas. Besar. Besar. Oke, sekarang dengan ini harapannya bagaimana Mas olahraga berkuda memanah ini dan juga untuk perkembangan adik-adik kita di Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan? Harapan saya pasti besar ini. Pasti besar ya. Karena sampai sekarang kita masih tutup dulu untuk pendaftaran untuk saat ini. Untuk saat ini, oke. Tapi kedepannya ada nanti. Di antara ibu-ibu itu yang mendampingi anak-anaknya ada mantan di situ? Enggak. Enggak ada. Takut dia. Apa dia bertanya? Mutu nih pertanyaan host ini nih. Jebak nih. Oke, nah ini ada pesan apa harapan untuk pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim? Silakan Bang. Pesannya tolong dibantu. Biar terus berkembang, anak-anak semakin maju, berprestasi. Prestasi ya. Nggak cuma main gadget. Ya. Itu salah satu kita ngurangi main gadget, punya prestasi, nggak jadi anak yang diem di rumah, Iya. tantrum dan sebagainya. Iya, mager. Kalau pagernya apa tuh? Apa pagernya dari mager. apa tuh pagernya dari mana? Emas. Dari pagar besi, ini masih bambu. Pagar bambu ada. Oke Kak Joko Nian, yang terakhir kita dengerin sama-sama statementnya dari Mas Santos. Mas Adi Santoso, beliau adalah bugar berkuda memanah. Gimana Mas? Gini loh Mas, di sela-sela kesibukan Mas Adi bekerja, terus masih sempet-sempetnya ngurus hal yang di luar apa ya maksudnya nih, kalau bukan hobi, bukan ini kan nggak mungkin lah kan sampai hobi dan sosial sampai ngeluarin apa mecahin deposito segala ya kan. Iya. Kita kan jadi dalam mak ya coy. Gadain emas kemarin. Nah itu gimana Mas, tantangan terberatnya apa nih Mas, kemudian harapan ke depannya apa, silakan Mas. Ya tantangannya mungkin membagi waktu ya, karena kan hidup itu pilihan.
Jadi mau milih diem aja di rumah atau kita bermanfaat untuk orang lain. Karena kan kita nggak tahu kapan kita meninggal, nggak tahu kita kapan berakhir gitu ya di sini. Kalau apa yang kita tinggalkan di sini gitu, apalagi di tanah yang kita mencari rezeki di sini gitu, di Tanjung Enim dan bahkan secara luas di Muara Enim gitu, harus kita tinggal hal-hal kebaikan itu untuk ya mungkin mengurangi dosa-dosa kita juga gitu loh Pak. Itu pilihan lah. Betah di Tanjung Enim Mas? Insya Allah. Orang yang pertama kali Mas temui di Tanjung Enim ketika baru pertama kali siapa tuh Mas waktu itu? 2013 saya pernah di sini. Dan yang langsung saya temui karena saya aktif di PSHT, ya tentunya orang-orang PSHT. Gitu. Siapa tuh namanya? Ada Boleh sebutin? Mas Putra. Mas Putra. Iya, Putra. Yang di Beliau sekarang di mana? Di Tanjung juga, di Tegalrejo juga. Oke, selamat malam Mas Putra. Anak dedek kita. Anak dedek. Mas Putra dulu. Dan datang ke sini lagi ketemu beliau lagi. Ketemu lagi. PSHT Mas. RT berapa Mas Putra? Mas Putra RT berapa Tegalrejo? 7. RT, nah sekarang 5. kayaknya pindah kayaknya. Pindah dia. Pindah ke Iya. lahat. Oke semuanya, Kancu Kunian, saya di Janggi bersama tim produksi ada Kak Dayat. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran orang-orang hebat, orang-orang yang menyediakan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk berbagi dengan banyak orang, dan kami berkeyakinan itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Semuanya Kancu Kunian, kami akan segera pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kemudian juga kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan Mas Budi Alamsa, juga ada Mas Santos dan juga Mas Viko dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.